Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kami mahasiswa jurusan Matematika Universitas Pajajaran. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai geometri bola. Nah, sebelum kami mempresentasikan mengenai geometri bola, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jessica. Saya Emmanuel. Nama saya Aziza Rini. Nama saya Ryan Almudatsir Fasa. Nama saya Wilda Nurahmalia. Beaten away by Buffon. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada geometri analitik bola? Yang pertama ada persamaan bola, persamaan vektor suatu bola, persamaan bola melalui 4 buah titik, bidang singgung pada bola, bidang kutub pada bola, dua bola yang berpotongan, kuasa suatu titik terhadap bola, bidang kuasa, garis kuasa, dan titik kuasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persamaan bola. Sebuah bola yang berpusat pada Px0, Y0, Z0 dan berjari-jari R memiliki persamaan umum X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan bola juga dapat ditulis X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah GX ditambah HY ditambah IZ ditambah J sama dengan 0. Dapat dilihat bahwa persamaan bola adalah persamaan kuadrat dalam X, Y, dan Z dan tidak memuat suku-suku XY, XZ, dan YZ. Serta koefisien-koefisien dari X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat adalah sama. Nah, kita masuk ke bahasan yang ke B, yaitu persamaan vektor suatu bola. Nah, kita bisa lihat, misalkan P adalah titik pusat bola dan T adalah sembarang titik pada bola. Maka berlaku persamaan T dikalikan dengan T sama dengan R kuadrat. Persamaan tersebut adalah persamaan vektor suatu bola dengan pusat di 0,0 dan jalan di jari R. Jika kita lihat, kalau misalkan T-nya adalah XI ditambah YJ ditambah ZK, maka persamaan bola yang berpusat di 0,0 adalah XI tambah YJ tambah ZK dikalikan dengan XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan R kuadrat. Jika titik pusat bola P yaitu bukan berada pada di 0,0 dengan vektor letak titik P dan jari-jari R, maka persamaan vektor bola adalah TP dikalikan dengan TP sama dengan R kuadrat. Kemudian jika P sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK, maka TP sama dengan X min AI ditambah Y min BJ ditambah Z min CK. Oke, selanjutnya yaitu persamaan bola melalui 4 buah titik. Nah, jika diketahui 4 buah titik yaitu titik TI, XI, YI, ZI, di mana I 1 sampai 4, maka persamaan bola melalui 4 titik tersebut dapat dicari sebagai berikut. Misalkan, persamaan bola melalui 4 buah titik itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Karena T1 pada bola, maka akan dipenuhi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan X4. X4 kuadrat plus Y4 kuadrat, Z4 kuadrat plus AX4 plus BY4 plus CZ4 plus D sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan bola yang dapat diperoleh, nah, kita dapat menyelesaikan dengan mencari determinan dari gambar sebelah kanan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, X, Y, Z, 1. Nah, sampai dengan X4 kuadrat plus Y4 kuadrat plus Z4 kuadrat, X4, Y4, Z4, 1. Nah, supaya kita dapat persamaan bolanya, kita bisa mencari determinan tersebut. Nah, determinannya itu sama dengan 0. Nah, jadi kayak gitu caranya untuk mencari persamaan bola melalui 4 buah titik. Yang keempat ada bidang singgung pada bola. Jadi ada kemungkinan
kedudukan bidang datar dan bola. Yang pertama itu ada bidang memotong bola, yang kedua bidang menyinggung bola, dan yang ketiga bidang tidak menyinggung maupun memotong bola. Nah, sebuah bidang datar memotong bola jika jarak titik pusat bola ke bidang datar kurang dari jari-jari bola. Selanjutnya, jika jarak titik pusat bola ke bidang datar sama dengan jari-jari bola, bidang menyinggung bola dan persamaan menjadi persamaan lingkaran titik. Jika jarak titik pusat bola ke bidang datar lebih besar dari jari-jari bola, maka bidang datar dan bola tidak mempunyai titik persekutuan dan persamaan menjadi persamaan lingkaran imajiner. Lalu di sini ada cara mencari persamaan bidang singgung pada bola, yaitu sebagai berikut. Misalkan di sini ada titik T, yaitu X1, Y1, Z1, merupakan titik singgung pada bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga berlaku rumus X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Nah, dari persamaan bola itu diketahuin pusat bola P, pusat bolanya itu min setengah A, min setengah B, min setengah C, dan bilangan-bilangan arah jari-jari PT, ini harusnya P ya. PT adalah setengah ditambah X1 ditambah setengah A, Y1 ditambah setengah B, Z1 ditambah setengah C. Sehingga persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus PT adalah ini. X1 ditambah setengah A dikali X min X1 ditambah Y1 ditambah setengah B dikali Y min Y1 ditambah Z1 ditambah setengah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang singgung T di titik T, X1, Y1, Z1 pada bola dengan persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat adalah ini. X1 dikurangi A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B ditambah Z1 min C dikali Z min C sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, bidang kutub pada bola. Misalkan persamaan bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, dan T, X1, Y1, Z1, sebuah titik di luar bola. Maka melalui titik T dapat dibuat bidang singgung pada bola yang tak berhingga banyaknya. Misalkan S, X0, Y0, Z0 adalah titik singgung dari bidang yang melalui T. Maka persamaan bidang singgungnya adalah X0X plus Y0Y plus Z0Z plus setengah AX plus X0 plus setengah BY plus Y0 plus setengah CZ plus Z0 plus D sama dengan 0. Karena S pada bidang juga pada bola, maka berlaku X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat plus AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sama dengan 0. Sehingga tempat kedudukan titik-titik singgung itu adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dan X1X plus Y1Y plus Z1Z plus setengah AX plus X1 plus setengah B Y plus Y1 plus setengah C Z plus Z1 plus D sama dengan 0. Nah, lingkaran ini merupakan lingkaran singgung dari kerucut selubung pada bola yang puncaknya T. Nah, sekarang jika P, X1, Y1, Z1 pada bidang, maka berlaku X1, X2 plus Y1, Y2 plus Z1, Z2 plus setengah A, X2 plus X1 plus setengah B, Y2 plus Y1 plus setengah C, Z2 plus Z1 plus D sama dengan 0. Ternyata T juga pada bidang.
Jadi bidang X1X plus Y1Y plus Z1Z plus setengah AX plus X1 plus setengah BY plus Y1 plus setengah CZ plus Z1 plus D sama dengan 0 adalah juga letak puncak-puncak kerucut selubung bola yang bidang lingkaran singgungnya melalui titik T, X1, Y1, Z1. Nah, bidang inilah yang disebut dengan bidang kutub dari titik T terhadap bola, dan T disebut kutubnya. Jika T di luar bola, maka bidang ini memotong bola. Jika T pada bola, maka bidang ini menjadi bidang singgung. Dan jika T dalam bola, maka bidang ini tidak mempunyai titik persekutuan dengan bola. Nah, untuk selanjutnya, Oke, kita masuk ke bahasan yang ke F, yaitu dua bola yang berpotongan. Misalkan ada B1 nih, persamaan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, terus persamaan bola yang kedua sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Ada dua bola nih yang saling berpotongan. Nah, dua bola berpotongan tersebut membentuk suatu sudut kan. Sudut tersebut adalah sudut antara bidang-bidang singgung pada bola-bola di suatu titik T dari lingkaran potong kedua bola. Bisa kita lihat juga sudut antara kedua jari-jari bola sama dengan 90 derajat. Terjadi jika kedua bola berpotongan tegak lurus. Atau P1P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Atau A1A2 ditambah B1A2 ditambah C1C2 sama dengan 2 dikalikan D1 tambah D2. Nah, bola P2 dengan jari-jari R2 ini membagi 2 sama besar bola P1 dengan jari-jari R1. Atau persamaannya P1P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dikurangi dengan R2 kuadrat. Atau A1A2 ditambah B1B2 ditambah C1C2 akan sama dengan A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan D1 min D2. Sekian penjelasan pada F, kita lanjut ke bagian yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kuasa suatu titik terhadap bola. Misalkan bola X, Y, Z, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, yang berpusat di M setengah A, setengah B, setengah C, dan sembarang titik P, X1, Y1, Z1, maka kita peroleh dari gambar tersebut PA dikali PB sama dengan PC dikali PD sama dengan PQ dikali PQ sama dengan PQ kuadrat. Di mana kita ketahui PC kali PD itu sama dengan PM dikurangi jari-jari R dikali PM ditambah jari-jari R. Sehingga PC dikali PD sama dengan PM kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kita akan mencari PM kuadrat dikurangi R kuadrat. Bagaimana caranya? Nah, PM kuadrat dikurangi R kuadrat itu yaitu X1 plus setengah A kuadrat ditambah Y1 plus setengah B kuadrat ditambah Z1 plus setengah C kuadrat. Nah, itu untuk PM. Nah, yang untuk R kuadratnya dikurangi seperempat dikali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurangi D. Sehingga kita dapat memperoleh bentuk sederhana dari PM kuadrat dikurangi R kuadrat, yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D. Sehingga PC dikali PD itu sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. Sehingga kuasa titik P X1, Y1, Z1 terhadap suatu persamaan bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah suatu konstanta K, di mana K itu adalah S, X1, Y1, Z1. Yang ke-8 ada bidang kuasa, garis kuasa, dan titik kuasa. Nah, tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua bola disebut
bidang kuasa dua bola itu. Nah, di sini misal ada kedua bola mempunyai persamaan sebagai berikut. BL1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Lalu persamaan bola yang keduanya BL2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A2X ditambah B2 kali Y ditambah C2 kali Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, lalu kita ambil titik sebarang P, misalnya dengan titik X 0, Y 0, Z 0, dengan syarat P mempunyai kuasa yang sama terhadap BL1 sama dengan 0 dan BL2 sama dengan 0. Nah, jika S menyatakan kuasa, maka ini berarti S1 sama dengan S2. Sehingga nanti dapat persamaan X 0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat ditambah A1 X 0 ditambah B1 Y 0 ditambah C1 Z 0 ditambah D1 sama dengan X 0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat ditambah A2 X 0 ditambah B2 Y 0 ditambah C2 Z 0 ditambah D2. Lalu menghasilkan A1 X 0 ditambah B1 Y 0 ditambah C1 Z 0 ditambah D1 sama dengan A2 X 0 ditambah B2 Y 0 ditambah C2 Z 0 ditambah D2. Nah, karena P-nya itu X 0, Y 0, Z 0, maka persamaan terakhirnya itu dihasilkan kayak gini, persamaan bidang kuasanya. Itu A1 kali Y0 kali X0 ditambah B1 kali Y0 ditambah C1 kali Z0 ditambah D1 sama dengan A2 kali X0 ditambah B2 kali Y0 ditambah C2 kali Z0 ditambah D2. Lalu ini dipindah ruaskan ke sini, dikurangi, sehingga jadi A1 dikurangi A2 kali X ditambah B1 kurangi B2 kali Y ditambah C1 kurangi C2 kali Z sama dengan D2 min D1. Lalu, adapun sifat-sifat bidang kuasanya, yaitu yang pertama itu bidang kuasa tegak lurus sentral kedua bola. Yang kedua, jika kedua bola berpotongan, maka lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa. Yang ketiga, jika kedua bola bersinggungan, maka bidang kuasa merupakan bidang persekutuan di titik singgung. Dan yang terakhir, jika kedua bola sepusat tapi jari-jari tidak sama, maka bidang kuasanya tidak ada. Lalu yang kedua ada garis kuasa dan titik kuasa. Nah, misal ketiga bola mempunyai persamaan sebagai berikut. Misal BL1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Lalu persamaan bola kedua dan bola ketiganya seperti ini. Nah, jika S menyatakan kuasa bola, maka garis kuasa ketiga bolanya adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Nah, jika ada bola keempat, maka bidang kuasa yang dibentuk keempat bola itu sebanyak 6 dan garis kuasanya ada 4. Nah, jika bidang-bidang kuasa itu bukan anggota dari satu berkas bidang, maka bidang-bidang itu anggota dari jaring bidang. Sehingga garis-garis kuasa berpotongan pada satu titik yang disebut titik kuasa dari keempat bola tersebut. Nah, titik ini mempunyai kuasa yang sama terhadap keempat bola. Oke. Nah, yang terakhir ada berkas bola. Misalkan diketahui persamaan dua buah bola sebagai berikut. K1 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Dan K2 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0.
Dari kedua persamaan tersebut, dibuat persamaan baru, yaitu K1 plus lambda K2 sama dengan 0. Dengan lambda adalah suatu parameter dan lambda anggota real. Maka K1 plus lambda K2 sama dengan 0 juga menyatakan persamaan bola. Karena lambda anggota real, maka ada bola yang tak hingga banyaknya dan disebut berkas bola. Bola BL1 sama dengan 0 dan plus BL2 sama dengan 0 disebut anggota-anggota dasar dari berkas bola. Sifat-sifat berkas bola, yaitu yang pertama, suatu berkas bola dapat ditentukan oleh setiap dua anggotanya. Kedua, jika BL1 sama dengan 0 dan BL2 sama dengan 0 berpotongan pada lingkaran L, maka setiap anggota berkas akan melalui lingkaran L. Yang ketiga, bila BL1 sama dengan 0 dan plus BL2 sama dengan 0 bersinggungan di titik S, maka setiap anggota berkas saling bersinggungan di titik S. Anggota berkas terkecil adalah bola titik dengan lambang S,0. Anggota berkas terbesar adalah bola berpusat di tahingga pada arah garis sentral dan jari-jari tahingga. Bola tersebut adalah bidang kuasa berkas, yaitu bidang yang melalui S dan tegak lurus garis sentral. Bidang kuasa ini merupakan bidang singgung persekutuan di titik S. Yang keempat, jika sebuah bola merupakan perpotongan bola S sama dengan 0 dan bidang V sama dengan 0, maka persamaan bola-bola yang melalui lingkaran tersebut adalah S plus lambda V sama dengan 0. Sekian dari saya. Selanjutnya,